Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahira dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membuat penjelasan tentang materi medan magnet, yaitu medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Putaran mekanik kuantum dari suatu partikel membentuk medan magnet, dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri seperti arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet atau permanen. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. Ada dua jenis sumber magnet yang menghasilkan medan magnet, yakni sumber alamiah dan sumber buatan. Dan medan magnet merupakan medan gaya yang berada di sekitar benda magnetik atau di sekitar benda konduktor berarus. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Sementara di dalam magnet, garis-garis gaya magnet memiliki arah dari kutub selatan magnet ke kutub utara magnet. Garis-garis tersebut tidak pernah saling berpotongan. Kerapatan garis-garis gaya magnet menunjukkan kekuatan medan magnet jika dua buah magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan, maka akan memiliki medan magnet yang besar. Sementara itu, jika dua buah magnet yang memiliki kutub sejenis didekatkan, maka tidak akan terjadi garis-garis gaya magnet yang membentuk medan magnet. Prinsip penggunaan dari medan magnet adalah medan magnet memiliki 4 jenis prinsip yang dapat menjelaskan karakteristiknya penggunaannya. Prinsip pertama, bahwa suatu medan magnet hanya menghasilkan arus listrik pada bagian tubuh magnet. Prinsip kedua ialah medan magnet yang dapat terpengaruh oleh arus listrik dapat menghasilkan gaya. Prinsip ini digunakan pada motor listrik. Prinsip ketiga ialah tegangan listrik dapat dihasilkan pada medan magnet yang mengalami perpindahan penghantar listrik. Prinsip ini digunakan pada generator listrik. Sedangkan prinsip keempat adalah jumlah kumparan penghantar listrik menentukan lamanya waktu yang diperlukan untuk menentukan pertukaran suatu medan magnet. Dan di dalam materi medan magnet itu ada arah medan magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet tidak saling berpotongan. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Daerah magnet dengan garis-garis gaya magnet yang rapat menunjukkan medan magnet yang kuat. Daerah medan magnet dengan garis-garis gaya magnet yang renggang menunjukkan medan magnet yang lemah. Ada dua arah medan magnet. Magnet yang dihadapkan dengan kutub yang sama akan saling menolak. Dan yang kedua itu ada magnet yang dihadapkan dengan kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Jadi contoh-contoh di medan magnet itu ada contohnya itu ada pintu kulkas dapat menutup secara otomatis. Kenapa dia bisa menutup dengan secara otomatis? Karena
Dia memiliki gasket segel dengan strip magnet. Gasket segel ini menarik pintu kulkas ke belakang ketika dibuka dan menyegelnya dengan kuat pada rangka kulkas. Dan kulkas didesain sedikit miring ke arah belakang. Jadi selain kehadiran strip magnet, gravitasi juga membantu menarik kembali pintu kulkas yang terbuka ke posisi tertutup. Gasket segel ini juga menahan suhu dingin di dalam kulkas untuk menjaga kesegaran makanan dan minuman. Baik, jadi di materi medan magnet ini ada juga yang namanya sifat-sifat, yaitu sifat-sifat medan magnet antaranya yang ke-1 itu ada bila bergerak bebas, kutub magnet akan menunjukkan ke arah utara dan selatan. Yang kedua, magnet mempunyai kekuatan menarik yang dapat menembus suatu benda seperti kaca dan kertas. Yang ketiga, magnet dapat menarik benda lain yang terbuat dari besi dan baja atau benda-benda yang bersifat magnetis. Sementara benda yang tidak dapat ditarik, magnet disebut non-magnetis seperti aluminium, plastik, tembaga, emas, kayu, kaca, dan karet. Yang keempat, ada magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan magnet tersebut terbesar ada di kutub-kutubnya. Apabila ada kedua kutub magnet. Yang kelima, apabila kedua kutub magnet yang sama didekatkan, misalnya utara dengan utara, maka kedua kutub itu akan saling tolak menolak. Sebaliknya, jika dua kutub yang berbeda didekatkan, maka kedua kutub itu akan saling tarik-menarik atau menyatu. Jadi, rumus medan magnet yaitu adalah medan magnet dihasilkan oleh magnet atau arus listrik yang mengalir melalui kawat. Di bawah ini terdapat rumus besar medan magnet dan rumus besar arus listrik. Rumus besar medan magnet, B sama dengan O0I per 2VR. Keterangannya, B adalah besar medan magnet atau dengan disebut satuannya T. V0 sama dengan konstanta permeabilitas atau P4V 4V kuadran 10 dikurang 7 T kali M kecil per A besar. Keterangan I ada arus listrik atau itunya A R sama dengan jarak dari kabel atau M satuannya kecil M kecil. Ada rumus besar arus listrik, I sama dengan B2VR per U. Keterangan I arus listrik atau dalam kurung dengan satuan A. B sama dengan besar medan magnet dengan satuan T. R sama dengan jarak dari kabel yang satuannya adalah M. V U gitu. U sama dengan konstanta permeabilitas 4V 4 kuadran 10 kurang 7 10 pangkat minus 7 T kali M per M A. Ada soal yang pertama, yaitu sebuah kawat lurus membawa arus sebesar 5 ampere. Hitung medan magnet pada jarak 0,1 M dari kawat tersebut. Jawab. Penyelesaiannya, yang pertama diketahui itu I-nya sama dengan 5 ampere. R-nya sama dengan 0,1 M.
Jadi kita memakai rumus medan magnet. B sama dengan U0 I per 2 V kuadran R. Simbol per adalah simbol garis miring adalah per. Substitusi nilai. B sama dengan 4 kuadran kali 10 pangkat minus 7 T kali M per A dikali 5A per 2 kuadran kali 0,1 M. B sama dengan 2 kali. Jadi 4 kuadran dibagi 2 kuadran. Jadinya hasilnya 2 dikali 10 pangkat minus 7 dikurang 0,1 jadinya hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali 5 per 0,2. B sama dengan 10 pangkat minus 5 per 0,2. B sama dengan 5 per 10 pangkat minus 5T. Jadi medan magnet pada jarak 0,1 dari kawat tersebut adalah sekitar 5 per 10 pangkat minus 5T. Demikian, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.